Rizal Salome. Saya ingin tanya ya, Ya. Kalau menurut Ibu ini beritanya asli, Dek. berita hoax ya Bu. Ya. Ibu tahu nggak cara bedain berita hoax dan asli? Ibu nggak bisa bedain dong, makanya jelasin biar Ibu tahu. Jadi yang pertama kita cek lalu cek juga kelanjutan beritanya. Jadi kita jangan terpatok sama satu berita, kita cari berita lain yang sama, yang sama karena beritanya baru. Sangat penting dong, biar Ibu udah kena tipu antara yang asli sama hoax sama enggak itu nah. Sangat penting. Halo, bersama kami di sini. Perkenalkan saya Dwi Rahmadan Syani dengan NIM 1725110 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Dengan rekan Saya Farah Diba Aroji dengan NIM 172511028. Baik, sebelumnya di sini kami ingin mewawancarai dari salah satu mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Salma Nurtaliani dengan NIM 162511068 dari Prodi Statistika Angkatan 25. Oke, sebelumnya Salma boleh dilihat dulu beritanya. Ini beritanya nih ya. Oh, kasus MBG nih ya. Iya. Kemarin iya sih. Menurut kakak ini hoax atau real? Kemarin teman saya ada cerita soal ini kayaknya real deh kak. Oh iya. Enggak, ini tuh hoax kak. Kita kasih tahu. Ini tuh hoax karena nggak ada kelanjutan beritanya. Terus pelapornya juga nggak jelas. Kalau dicari udah nggak ada lanjutannya gitu kak ceritanya ini. Oh berarti ini hoax ya kak? Iya. Kakak kemakan berita hoax itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak cara membedakan berita hoax dan real? Nggak tahu, gimana caranya kak? Oke kakak, jadi tadi dari teman saya sendiri Farah udah menjelaskan kalau dari berita tadi itu tidak ada pelapor yang jelasnya. Kemudian kelanjutan beritanya juga tidak dilanjuti. Kemudian juga yang mempublikasikan berita ini juga dari akun yang tidak jelas juga. Berarti memang harus dicari tahu kelanjutannya dulu ya Iya, kak ya? kita juga bisa lihat dari komen-komenannya. Kemudian kita search, adakah kelanjutan dari berita ini? Kalau tidak ada dan tidak ada lanjutan dari pemerintah, berarti ini hoax. Seperti itu. Nah, sekarang Kakak enggak ya? Penting nggak bicara bedain berita hoax sama berita real? Penting banget sih, karena dari kisah saya tadi supaya tidak termakan berita palsu, itu penting banget berarti. Makasih ya kak udah mau diwawancarain. baik, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasya Afika dengan NIM 1725132 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Bersama saya Sirla Maradato dengan NIM 1725156 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Dan narasumber kami Saya Joko Suwarno, pedagang ayam geprek. sekarang kami akan mewawancarai pendapat Bapak tentang hoax MBG. Pertanyaan pertama, menurut Bapak ini berita yang real atau berita hoax? Berita hoax. Berita hoax. Kenapa bisa hoax? Kenapa menurut Bapak ini berita hoax? Karena saya tipe orang yang percaya dengan programnya pemerintah. Pasti dia dalam artian kalau memberi makanan itu pasti yang dipilih yang terbaik kayak begitu. Nggak mungkin yang beracun dikasihkan ke anak-anak kayak begitu. Baik, Pak. Terus yang untuk pertanyaan kedua, Bapak tahu nggak cara menelaah atau bedain hoax sama berita yang real? Saya biasanya lihat dari sumber beritanya sih mbak. Itu yang mengupload itu dari mana kayak gitu. Kalau dari Kompas kayak gitu ya saya lebih percaya ke media yang kayak gitu sih daripada ke perorangan gitu maksudnya. Menurut Bapak penting nggak sih bagi kita untuk tahu menelaah berita terlebih dahulu? Ya penting. Kita harus tahu sumbernya dari mana dulu sebelum kita sebarkan kayak begitu ya harusnya ya. Ya mbak ya. Sekian Wawancara dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Melona Salurapa dengan NIM 01251003 dari program studi fisika dan teman saya Fernando Chandra Dinata dengan NIM 01251015 dari program studi fisika. Di sini kita sedang bersama salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya perkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama aku Rea Gesa Arianda dari Prodi Statistika. Jadi kita akan mewawancarai teman kita tentang berita MBG. Boleh dilihat dulu, Kak? Izin ya. Iya. Menurut Kakak berita ini hoax atau real? Sudah aku baca, jadi di sini tuh tentang ratusan siswa sekolah sakit setelah menyantap MBG terkontaminasi bangkai ular. Menurut aku sendiri ini hoax sih. Oke. Menurut Kakak ini beritanya hoax atau real? Oke, di sini kan ada berita tentang ratusan siswa sekolah sakit setelah menyantap MBG terkontaminasi bangkai ular. Menurut aku sendiri ini berita hoax sih, Kak. Boleh dijelaskan, Kak, alasannya kenapa ini beritanya hoax? Oke, menurut aku pribadi kenapa ini hoax? Karena ini nggak ada pemberitaan lebih lanjut mengenai bagaimana bisa adanya bangkai ular saat pembuatan MBG ini sih. Terus itu kan kok bisa ya ada ular gitu ya masuk pas pembuatan MBG, itu aja sih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kakak membedakan berita tersebut hoax? Yang pasti kita harus cross check sih, apalagi kan sekarang banyak media sosial yang cuma cari viewers lah, kayak TikTok. Pokoknya info-info itu harus lebih di cross check lagi dari sumber-sumbernya dari mana. Itu aja sih, Kak. Oke, mengapa penting? Karena menurut aku sendiri, kita kan sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita itu harus memilah informasi yang kita dapat sebelum kita menyebarluaskan. Karena apabila kita tidak memilahnya dan berita itu hoax, itu sangat menyesatkan bagi kita sendiri dan masyarakat lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Bye-bye.